بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita masih akan melanjutkan pembahasan Babu ma jaa minat taglidh fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu. Bab larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Maka bagaimana lagi apabila dia menyembah orang soleh tersebut. Memasuki dalil yang keempat, dalil yang terakhir dari bab ini. Jadi kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan kitab Tauhid dalam bab larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh. Maka bagaimana lagi jika dia menyembah orang soleh tersebut. Memasuki dalil yang keempat, penulis Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkata, Wali Ahmada bisanadin jayyid, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya' walladzina yattakhidhuna al-qubura masajida. Sesungguhnya di antara seburuk-buruknya manusia adalah mereka yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Inilah jemaah sekalian dalil yang keempat dari bab tentang larangan keras beribadah kepada Allah di kuburan orang soleh, apalagi dia beribadah kepada orang soleh tersebut. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini ada banyak pelajaran berharga, pelajaran yang sangat penting. Di antaranya, dan ini pelajaran yang paling penting, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis ini dua golongan makhluk yang paling buruk. Dua golongan makhluk yang paling jelek. Artinya yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang hina di mata manusia, karena bisa jadi orang-orang ini justru di mata sebagian manusia mereka itu mulia, tapi tidak di mata orang-orang beriman. Orang-orang beriman tentu memandang rendah, memandang hina apa yang Allah rendahkan dan apa yang Allah hinakan. Kalau kita memuliakan apa yang Allah hinakan, berarti kita menentang Allah dong. Kita menentang Allah kalau kita memuliakan sesuatu yang Allah hinakan, sesuatu yang Allah rendahkan. Maka
Maksud hadis ini, mereka hina di sisi Allah atau dalam pandangan Allah dan dalam pandangan orang-orang yang benar-benar beriman. Walaupun sebagian orang memuliakan mereka, menganggap mereka sebagai orang-orang yang baik, yang perlu dihargai, perlu dimuliakan, perlu ditinggikan, dan lain-lain. Siapa mereka itu? Orang-orang yang paling hina di sisi Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa mereka itu? Maka kita bisa pahami ini kalau kita hubungkan dengan hadis yang lain. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita siapa mereka yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi Allah Allah. Jemaah sekalian, Allah Allah bisa dibaca dengan dua bacaan. Bisa dibaca Allahu Allahu, bisa dibaca Allah Allah. Dan masing-masing memiliki makna tersendiri dan keduanya bermakna benar, tercakup dalam hadis ini. Makna yang pertama, tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak tersisa lagi di muka bumi orang yang mengucapkan Allah Allah, maksudnya adalah la ilaha illallah. Dari mana kita dapatkan makna ini? Dari riwayat yang lain. Sebagaimana metode ahli sunnati wal jamaah, kalau memahami satu dalil harus dipadukan dengan dalil-dalil yang lain yang berbicara tentang tema yang sama. Jangan kita ambil sebagian dalil lalu kita buang sebagian yang lain. Kalau orang-orang sufi, mereka jadikan hadis ini untuk membolehkan amalan bid'ah mereka, yaitu zikir hanya dengan menyebut nama Allah 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 Allah. Padahal cara berzikir seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak ada dalam syariat zikir dengan menyebut kata tunggal saja, lafzul mufrad. Hanya menyebut satu nama Allah, Allah Allah Allah, atau Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman, Al-Malik Al-Malik Al-Malik, Al-Qawi Al-Qawi Al-Qawi, dan seterusnya. Tapi jemaah sekalian, ada orang berzikir seperti itu, Al-Qawi, 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 artinya apa? Allah yang maha kuat. Ternyata dia betul-betul jadi kuat. Kenapa? Dipermainkan oleh setan. Dipermainkan oleh setan. Dibantu oleh setan, sehingga dia mengira energinya bertambah, padahal setan sedang membantu dia. Dan dia pun mengira itu zikir yang benar. Padahal tidak ada contoh dari Nabi SAW, sehingga dia melakukan kesesatan yang disenangi oleh setan, setan pun datang membantu. Jadi jemaah sekalian, dalam syariat tidak ada zikir seperti itu. Adanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Jadi makna hadis ini, tidak ada yang mengucapkan di muka bumi Allah Allah, maksudnya tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah berdasarkan riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah ala ahadin yaqul la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat atas seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya, jika ada satu orang saja di dunia ini yang masih mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan terjadi hari kiamat. Tentu makna hadis ini bukan sekedar dia ucapkan, tapi dia pahami maknanya,
Dia yakini kebenarannya dan dia amalkan dalam hidupnya. Artinya dia seorang Muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, meyakini kebenarannya karena paham artinya, maka dia pun yakin kebenarannya dan dia amalkan dalam hidupnya. Jadi dari sini dapat kita pahami yang dimaksud hari kiamat itu terjadi, yang tersisa di muka bumi adalah seburuk-buruk makhluk adalah non-muslim, bukan seorang muslim. Tidak ada lagi seorang muslim hari itu. Yang tersisa hanyalah non-muslim. Terserah mau dari agama manapun dia, siapapun yang dia sembah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk yang akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Karena jemaah sekalian, hari kiamat itu luar biasa. Itu sudah bagian dari azab. Dan Allah tidak mengazab orang yang beriman seperti azabnya orang-orang kafir. Allah tidak mengazab orang-orang beriman seperti azabnya orang-orang kafir. Hari kiamat itu hari yang dahsyat. Maka Allah telah wafatkan seluruh orang-orang yang beriman, yaitu dengan berhembusnya angin yang berasal dari Yaman, angin yang lembut yang melewati seluruh orang beriman dan mewafatkan mereka semuanya. Maka wafat sudah semua orang beriman, tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, sehingga yang tersisa di muka bumi ini hanya orang-orang kafir. Mereka itulah yang merasakan dahsyatnya hari kiamat, dan mereka adalah jenis orang kafir yang paling buruk, yang paling parah dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka, maka yang tersisa merasakan dahsyatnya hari kiamat adalah yang paling parahnya mereka. Karena ini luar biasa jemaah sekalian. Ketika bumi digoncangkan, manusia ketika itu betul-betul merasakan dahsyatnya rasa takut. Sampai-sampai seorang ibu meninggalkan anak yang dia susui. Karena saking takutnya dia lupa lagi anaknya. Saking takutnya dia lupakan anaknya. Tidak ada lagi kawan setia, masing-masing ngurus diri sendiri. Nggak ada yang peduli dengan yang lain. Ketika bumi digoncangkan, ketika gunung-gunung berterbangan, dan ketika air laut meluap, kemudian air itu berubah menjadi api. Bayangkan kita nonton jemaah sekalian video tsunami Aceh, itu luar biasa, kita rasakan dahsyatnya. Begitu pula tsunami dan tanah yang menggulung manusia di Palu, itu kita rasakan mengerikan. Bagaimana lagi dengan kiamat jemaah sekalian? Bagaimana lagi dengan kiamat? Iya. Jadi ini luar biasa dahsyatnya hari kiamat itu. Maka tidak ada lagi orang-orang beriman, yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Oleh karena itu kesimpulannya, yang dimaksud seburuk-buruk makhluk yang merasakan dahsyatnya hari kiamat adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, atau mereka sebut juga non-muslim, bukan muslim, bukan orang yang beriman dengan agama Allah Islam. Dan jemaah sekalian, ini sebenarnya telah ditegaskan juga tentang makhluk yang paling buruk di dalam banyak ayat. Tentang makhluk yang paling buruk di dalam banyak ayat. Di antaranya dalam ayat yang insya Allah kita semuanya dari SD sudah hafal, surat Al-Bayyinah. Walaupun agak lupa-lupa sedikit. Ya. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6, Allah Azza wa Jalla menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Dua golongan ini sudah mencakup semua orang kafir. Golongan pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena dulu Allah pernah memberikan kitab Taurat dan Injil kepada mereka, lalu kemudian mereka rubah-rubah kitab itu. Kitab itu mengajarkan mereka menyembah hanya kepada Allah, mereka rubah menjadi penyembahan kepada manusia. Kemudian golongan yang kedua, al-musyrikin, semua yang menduakan Allah, atau yang menuhankan selain Allah, atau tidak menuhankan Allah sama sekali. Semua orang yang mempersekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah dua golongan orang kafir. Maka kata Allah, tempat mereka di neraka Jahannam
kekal mereka di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Hubungkan dengan hadis yang kita bahas. Kata Nabi SAW, di antara seburuk-buruk makhluk, orang-orang yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Maka yang dimaksud dengan seburuk-buruk makhluk adalah semua orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lainnya jamaah sekalian yang menjelaskan tentang keburukan mereka. Surat Muhammad ayat ke-12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir, mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti makannya hewan. Maka neraka adalah tempat kembali mereka. Jadi Allah sebut mereka buruk seperti hewan, cara hidup mereka. Bahkan di ayat yang lain Allah sebut mereka lebih sesat daripada hewan. Mereka makan seperti hewan, tapi hidup mereka lebih sesat daripada hewan. Karena hewan makhluk yang tunduk kepada Allah. Mereka makhluk yang menentang Allah. Di surat Al-Furqan ayat 44 kata Allah, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar atau berakal? Perhatikan jemaah sekalian, Allah menyebut orang-orang kafir itu tidak mendengar. Artinya tidak bermanfaat walaupun mereka dengar, karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Seluruh orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka adalah orang yang tidak menggunakan akal sehat. Bagaimana mungkin jemaah sekalian, orang yang punya akal menyembah kepada selain Allah? Sama-sama makhluk yang sama sekali tidak menciptakan dia, tidak menciptakan alam ini, tidak memberikan rezeki kepadanya, tidak bisa menolongnya, tidak bisa mendengarkan doanya bahkan. Lalu mereka sembah. Makanya Allah sebut mereka tidak mendengar atau tidak berakal. Kemudian lanjutan ayat, inhum illa kal an'am. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita siapa yang dimaksud makhluk yang paling buruk itu. Semua orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang kafir kepada Allah, atau dengan kata lain, semua non-muslim. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, ketika mereka merayakan hari kekafiran mereka, pantaskah kita mengucapkan selamat? Tentu tidak pantas. Andai mereka berbuat maksiat yang tidak sampai tingkat kekafiran, bahkan andai yang berbuat maksiat itu masih muslim, bukan kekafiran yang dia lakukan, tidak pantas kita ucapkan selamat. Ada orang yang lagi minum khamar, lalu kita katakan selamat menikmati. Tidak pantas kan? Ada orang yang lagi berzina, kita katakan selamat menikmati. Nggak pantas. Yang pantas kita katakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, bertobatlah, tinggalkan dosamu itu. Itu dosa yang membuat Allah murka kepadamu. Kita nasihati dia, kita kasihan kepada dia. Bagaimana lagi jemaah sekalian, jika dosa itu lebih besar daripada minum khamar, daripada zina. Mereka merayakan hari lahir seseorang dengan keyakinan Tuhan telah lahir. Atau anak Allah telah lahir. Bukan seperti keyakinan kita telah lahir seorang nabi. Makanya di sini juga kita sekaligus membantah seorang liberal. Dia katakan, kalau kita mengucapkan selamat Natal, selamat hari lahir Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, maka itu tidak apa-apa, tidak dilarang dalam syariat Islam. Bahkan katanya Al-Quran mengucapkan selamat itu. Surat Maryam ayat 33. Yaitu Allah menyebutkan ucapan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata beliau?
wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan atasku di hari aku dilahirkan, dan di hari aku wafat, dan di hari aku dibangkitkan hidup kembali. Inilah jemaah sekalian ucapan Nabi Isa alaihi salam yang Allah sebut dalam Al-Quran surat Maryam ayat 33. Dan sudah sering saya ingatkan, di antara ciri orang yang sesat yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah mencari dalil-dalil yang sekiranya bisa mendukung pendapatnya, walaupun sebenarnya tidak. Tapi dengan dalil-dalil itu mereka ingin menipu umat. Ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih. Mutasyabih itu diantara maknanya orang banyak nggak ngerti apa arti ayat itu sebenarnya. Jadi ini yang mau dimanfaatkan untuk menyesatkan orang, mumpung mereka nggak ngerti. Kalau orang sudah ngerti ya nggak mungkin disesatkan dengan ayat-ayat itu, karena ayat itu tidak bermakna demikian. Maka ini peringatan dari Allah. Ada orang-orang seperti itu. Apa yang mereka inginkan? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Mereka ingin menyesatkan dan ingin membuat penafsiran yang baru, yang menyesatkan, yang tidak seperti makna asli daripada ayat itu. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ini sebenarnya ciri paling mudah untuk mengenal orang sesat. Lihat bagaimana dia berdalil. Dalilnya dia tafsirkan sendiri. Bahkan terkadang tidak seorang pun ulama ahli tafsir sebelumnya yang pernah berkata seperti itu. Jadi dia membuat pendapat baru. Itu kalau dalam ilmu dunia, kalau ada orang buat pendapat baru, itu bisa jadi sangat bagus. Dia penemu. Tapi kalau dalam agama itu buruk jamaah sekalian. Agama kalau baru berarti itu sangat buruk. Nabi SAW mengingatkan kita, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru yang dimunculkan dalam agama. Karena setiap baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi mereka sok-sokan punya gelar doktor, profesor, katanya mereka juga penemu pendapat baru, yaitu tafsir baru, na'udzubillah, yang tidak pernah diucapkan oleh seorang ulama ahli tafsir pun. Ini bahaya, karena dia nanti bisa saja menyelisihi ijma', dan memang ini menyelisihi ijma'. Menyelisihi ijma'. Ijma' tentang larangan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Ini telah dinukil adanya ijma' tentang itu. Ya, seperti dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, begitu pula para ulama yang lainnya. Kata beliau, wa amma tahni'atu sya'airil kufri al-mukhtassa bihi faharamun bil ittifaq. Kata beliau, mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar atau simbol-simbol kekufuran yang khusus bagi mereka, yaitu simbol itu bukan milik umat Islam, khusus bagi mereka, maka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Hukumnya haram berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Silakan buka buku-buku fikih dari seluruh madhab. Dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat. Haram hukumnya kaum muslimin mengucapkan selamat hari raya terhadap orang kafir. Mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Ini sepakat seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kalau kemudian
Ada orang yang dianggap ulama baru datang belakangan menyelisihi kesepakatan ulama terdahulu, maka itu nggak dianggap. Bahkan perlu dipertanyakan, yang datang belakangan lalu menyelisihi ijma kesepakatan ulama terdahulu, itu yang menyelisihi ulama beneran atau bukan? Atau malah penyesat umat? Ini perlu dipertanyakan. Karena kalau dia pernah belajar Islam, jemaah sekalian, orang yang pernah belajar Islam yang benar, walaupun sedikit, dia paham kalau ulama sudah sepakat, tidak ada ruang perbedaan pendapat. Dan ini masuk ancamannya di dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Ayatnya, hadisnya sudah jelas, tapi dia bilang, kata Pak Kiai enggak seperti itu. Ya, ini bahaya jemaah sekalian. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Nah, perhatikan lafaz ini. Dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Maka apa hukumannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami sesatkan dia, kata Allah, sesuai jalan yang dia pilih. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jemaah sekalian, para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini An-Nisa 115 di antara dalil haramnya menyelisihi ijma kesepakatan ulama. Karena Allah mengancam barang siapa mengambil selain jalannya orang-orang yang beriman, bukan sekedar mengancam siapa yang menyelisihi Rasul, tapi juga menyelisihi orang-orang beriman. Maksud ayat ini orang-orang beriman seluruhnya yang tercakup di dalam kesepakatan ulama. Dan ini juga disepakati oleh seluruh ulama Islam bahwa ijma itu adalah hujjah yang tidak boleh diselisihi. Dan kesepakatan ulama terdahulu tidak mungkin dan tidak boleh diselisihi oleh ulama yang datang berikutnya. Maka silahkan buka buku-buku fikih dari seluruh mazhab, baik mazhab yang 4 maupun yang lainnya, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Karena hari raya mereka syiar agama mereka, sementara agama mereka adalah kekufuran. Untuk perayaan Natal ini betul-betul secara langsung menunjukkan kekufuran. Karena dasar mereka merayakan Natal dengan keyakinan telah lahir anak Allah. Dan Allah itu adalah Bapa yang punya anak. Atau telah lahir satu dari yang tiga, Trinitas. Atau telah lahir Allah itu sendiri. Bukan seperti keyakinan kita telah lahir seorang nabi. Jadi sangat jauh kiasnya. Kalau kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, sama saja kita mengucapkan selamat atas kekufuran mereka. Karena mereka merayakan hari lahir beliau atas dasar beliau sebagai anak Allah dalam keyakinan mereka, atau satu dari yang tiga, atau Allah itu sendiri. Ini sudah sering kita bahas bagaimana dahsyatnya murka Allah dan penegasan dari Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah satu dari yang tiga. Kemudian jemaah sekalian, tentang ucapan mereka anak Allah telah lahir, mari kita lihat bagaimana dahsyatnya murka Allah. Masih di surat yang sama, surat Maryam, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Dan mereka berkata Allah yang maha penyayang memiliki anak.
Kata Allah, sungguh kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena mendengarkan ucapan mereka. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh. Karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Kenapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi dan gunung-gunung itu hampir saja hancur karena takut kepada Allah, sebab mereka semuanya tahu saat manusia mengatakan Allah punya anak, Allah benar-benar murka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalaulah Allah tidak menahan langit, bumi dan gunung-gunung, niscaya sudah hancur. Karena saking takutnya mereka, sebab mereka tahu Allah sedang murka saat manusia mengatakan Allah memiliki anak. Lalu pantaskah kita mengucapkan selamat saat mereka merayakan hari lahir anak Allah menurut mereka? Kan gak masuk akal. Gak masuk akal. Menurut syariat terlarang, sepakat ulama terlarang, menurut akal sehat juga terlarang. Kalau itu boleh, jemaah sekalian, kalau boleh kita mengucapkan selamat Natal, lebih boleh lagi kita ucapkan selamat minum khamar, selamat berzina, selamat korupsi. Karena itu lebih ringan dosanya daripada mengatakan Allah punya anak, atau Allah satu dari yang tiga, atau Allah adalah Isa itu sendiri. Jadi nggak masuk akal sehat. Kenapa mereka mengucapkan selamat Natal? Sebenarnya alasannya satu saja, yaitu nggak enak sama teman saya yang non muslim, nggak enak sama kawan kantor yang non muslim atau tetangga non muslim, apalagi bosnya di kantor, nggak enak. Subhanallah, inilah yang disebut oleh Nabi SAW, man ardan nasa bisakhatillah, orang yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka. Lalu dalil-dalil tadi hanya dicari pembenaran saja, tapi alasannya terutama nggak enak kan? Dia dulu mengucapkan selamat Idul Fitri, lalu hari rayanya kita nggak mengucapkan selamat Natal, nggak enak. Sama makhluk dia nggak enak. Tapi dia berani membuat Allah murka. Lebih parah lagi, dia cari dalil pembenaran. Yang Allah tidak memaksudkan seperti itu, dia bawa kepada makna itu. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat ucapan ulama ahli tafsir tentang ayat yang mereka jadikan dalil tadi. Jadi surat Maryam ayat 33 tentang ucapan selamat atas hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, imam besar ahli tafsir, berkata, isbatun minhu li'ubudiyatihi lillahi azza wa jalla. Makna ayat ini adalah penetapan dari Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, bahwa beliau adalah hamba yang selalu menghamba hanya kepada Allah azza wa jalla, wa annahu makhlukun min khalqillahi, dan bahwasannya beliau hanyalah salah satu makhluk Allah. Justru jemaah sekalian, inilah makna yang sebenarnya. Ketika orang Nasrani merubah makna ini, lalu kita ucapkan selamat berdalil dengan ayat ini, kan aneh jadinya. Justru ayat menyalahkan mereka. Kemudian perhatikan lanjutannya, kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Isa alaihissalam menegaskan dalam ayat ini, Allah sebutkan dalam ayat ini tentang penegasan Nabi Isa alaihissalam, wa annahu makhlukun min khalqillah yahya wa yamutu wa yub'atsu kasairil khalaiq. Beliau hanyalah salah satu makhluk Allah yang hidup, dilahirkan ke dunia, kemudian akan mati, dan beliau belum mati, dan kemudian setelah mati nanti di hari kiamat dibangkitkan kembali seperti makhluk-makhluk yang lain. Jadi ini makna ucapan Nabi SAW. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan.
Ini jelas menunjukkan beliau itu makhluk dilahirkan. Dan dilahirkan ini juga sebenarnya diakui oleh umat Nasrani. Makanya mereka rayakan hari lahir kan. Natal itu kan bahasa Indonesianya adalah ulang tahun. Bahasa Arabnya maulid. Hari kelahiran. Mereka sadar beliau itu lahir. Bukan yang menciptakan, tapi yang diciptakan dengan cara dilahirkan. Dan sebelum beliau lahir, beliau tidak dikenal. Dan sebelum beliau lahir, bagaimana mungkin beliau menjadi pencipta yang layak untuk disembah? Enggak mungkin. Kemudian beliau berkata lagi, Allah sebutkan di surat Maryam ayat 33, wa yauma amutu, dan pada hari aku mati. Enggak ada Tuhan yang mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Untuk apa dibangkitkan kembali? Untuk diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran terbaik. Jadi beliau makhluk yang beramal soleh sehingga dapat ganjaran yang terbaik. Siapa yang memberi ganjaran? Yang layak disembah, Tuhan yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini makna ayat sebenarnya, tapi mereka rubah. Sama dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Arti ayat itu, agama kami benar, agama kalian salah, nggak mungkin kita satukan. Tapi mereka rubah, sudahlah urus agama masing-masing, sama-sama benar, nggak usah saling menyalahkan. Jadi ini dahsyat sekali. Untuk menyesatkan umat, mereka gunakan dalil-dalil. Maka hati-hati jemaah sekalian. Jangan lihat karena punya titel profesor, doktor, ahli tafsir dari Al-Azhar atau dari Amerika atau dari manapun, lalu kita apapun yang dia katakan berarti pasti benar. Jangan. Pelajari Islam yang sebenarnya. Jadi jemaah sekalian, ini seburuk-buruk makhluk. Dan di antara bentuk atau sebab mereka menjadi seburuk-buruk makhluk karena apa? Mengatakan Allah punya anak. Anak Allah telah lahir. Allah satu dari yang tiga. Allah adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini sebab mereka menjadi makhluk yang paling buruk. Maka tidaklah pantas seorang muslim kemudian mengucapkan selamat. Dan sekali lagi, ini bukan sebuah toleransi. Ini adalah kebablasan. Toleransi nggak seperti itu. Justru seharusnya umat Nasrani yang kita tuntut untuk toleransi terhadap ajaran asli agama kita. Mereka nggak boleh marah, nggak boleh tersinggung kalau kita nggak mengucapkan selamat Natal, padahal mereka mengucapkan selamat Idul Fitri. Kenapa? Kita menjalankan agama kita. Masa demi mereka kita tinggalkan agama kita? Kita membuat Allah murka dan kita bahayakan diri kita. Justru mereka yang seharusnya toleransi kepada kita. Mereka harus paham, mereka harus tahu, kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Apalagi ikut merayakan, ikut menyambut. Jadi, ini makhluk yang paling buruk. Kita lanjutkan hadis yang tadi tentang makna tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak lagi disebut di muka bumi Allah, Allah. Tadi saya bilang ada berapa bacaannya? 2. Bisa dibaca Allahu dan Allah. Nah, bacaan yang kedua, Allah, tidak lagi disebut Allah, Allah. Maknanya adalah tidak ada lagi orang yang mengatakan ittaqillaha, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Artinya sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar ketika itu. Maka saat tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, saat itulah kehancuran dunia. Selama masih ada seorang muslim itu di antara sifatnya, dia tidak pernah mendiamkan kemungkaran. Dan inilah di antara yang paling tidak disukai oleh orang-orang kafir. Mungkin mereka tidak terlalu benci kalau kita beribadah kepada Allah, tidak mengusik-musik mereka. Tapi sifat orang mukmin tidak seperti itu. Kalau dia melihat kemungkaran, maka dia harus berbicara, dia harus menegur, dia harus menasihati, tapi dengan cara yang baik,
bukan dengan cara demonstrasi, bukan dengan cara mencaci maki pemerintah, bukan dengan cara menyebarkan aib-aib pemerintah di medsos, dan lain-lain. Itu bukan cara amar ma'ruf nahi mungkar, tapi itu adalah kemungkaran yang dianggap ma'ruf. Itu bukan cara yang benar. Itu hanyalah cara untuk memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Dan muncullah kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar karena perbuatan-perbuatan seperti itu. Iya. Walaupun juga kalau kita jadi pemerintah, jangan berbuat zalim kepada masyarakat. Masyarakat juga harus sabar dan tidak boleh merubah kemungkaran pemerintah dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan syariat. Iya. Jadi jamaah sekalian, di antara sebab kehancuran dunia terjadi hari kiamat karena sudah tidak ada lagi orang yang berdakwah. Oleh karena itu para ulama, para dai, para ustadz yang berdakwah, mereka itu secara hakiki adalah penjaga umat, penjaga bumi ini. Mereka yang hakiki. Mereka yang secara hakiki penjaga bumi ini. Iya. Para penuntut ilmu, dia belajar ilmu agama, dia amalkan, dia ajarkan kepada keluarganya, dia nasihati orang lain dengan ilmu yang dia miliki. Mereka itulah para penjaga keamanan yang tingkatannya paling tinggi. Lebih tinggi daripada polisi, tentara, atau siapapun. Karena walaupun masih ada polisi dan tentara, jika sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, akan hancur dunia ini, akan hancur bumi ini. Iya. Tapi hari ini yang dihargai justru orang-orang yang menghancurkan itu, ya, para artis dan lain-lain. Mereka yang berusaha menghancurkan bumi ini dengan apa? Dengan maksiat. Dengan maksiat. Iya. Dan jemaah sekalian, di sini juga mengandung peringatan. Kalau terjadi kemaksiatan dan orang-orang baik diam, maka Allah akan turunkan azab dan mereka juga kena. Mereka juga kena. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya, orang baik pun bisa kena. Kenapa? Dia diam saja. Jadi, sebelum hari kiamat pun bahkan mungkin terjadi kehancuran di satu negeri, kiamat kecil di satu negeri. Kenapa? Karena tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Orang baiknya ada, tapi mereka diam saja. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ilmu. Bukan hanya bermodal semangat, lalu malah memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Dan ketahuilah, haram hukumnya, kemungkaran itu kita rubah, tapi akibatnya muncul mudarat yang lebih besar. Itu jadi haram malah, bukan dianjurkan. Jadi nggak berlaku di situ. Saat itu tidak berlaku hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, kalau memunculkan mudarat yang lebih besar. Justru dilarang saat itu. Tapi ditempuh cara-cara yang lebih baik. Baik jemaah sekalian, ini pembahasan bagian yang pertama tentang golongan yang paling buruk di sisi Allah Azza wa Jalla. Golongan yang kedua, ini pembahasan kita terakhir. Nabi SAW mengatakan, walladzina yattakhiduna al-qubura masajidah. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Inilah golongan yang kedua yang disebut dalam hadis ini sebagai makhluk yang paling buruk. Dan penulis mengatakan rawahu Abu Hatim fi sahihih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim dalam sahih beliau, di samping diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inilah pembahasan kita. Nabi SAW memberi peringatan keras dalam hadis yang mulia ini. Beliau mengabarkan kepada kita di antara jenis makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah.
Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka kita pun kembali diingatkan bahwa ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya, dosa yang sangat besar, Allah murka, sehingga orang yang melakukannya dihukumi oleh Allah sebagai makhluk yang paling buruk, di antara makhluk yang paling buruk. Maka janganlah kita membenarkan walaupun perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang. Ini yang sangat disayangkan. Dalam banyak hadis ada larangan keras beribadah di kuburan, tapi oleh sebagian muslimin, bahkan yang mereka anggap ulamanya, kiainya, malah melakukan perbuatan itu, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, bahkan membangun masjid di kuburan yang mereka agungkan, atau menguburkan di dalam masjid. Ini sekali lagi jangan kita melihat fenomena banyak orang yang melakukannya lalu kita membenarkan, atau ada kiai yang melakukannya lalu kita anggap benar, padahal hadis-hadisnya jelas, terang, larangan-larangannya begitu dahsyat, ya, sebagaimana juga telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Iya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.